Sungai merupakan salah satu bentang alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Keberadaan sungai dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi, religi, jalur perdagangan, pusat ekonomi, dan tempat hidup berbagai satwa di dalamnya. Citarum merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Dari hulunya yang terletak di Gunung Wayang, Citarum mengalir sepanjang 297 km hingga berakhir di hilir di daerah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sungai Citarum melintasi 13 kabupaten kota, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Sukabumi, sebagian Kabupaten Subang, dan sebagian Kabupaten Garut. Sungai Citarum berperan penting bagi kehidupan sosial ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain sebagai sumber air minum, irigasi pertanian, perikanan, pembangkit tenaga listrik, Citarum juga sebagai pemasok air utama untuk kegiatan industri. Menurut data dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, total luas daerah aliran sungai Citarum mencapai 682.227 hektar dan tersebar di 13 kabupaten kota. 20 tahun terakhir ini, kondisi lingkungan dan kualitas air di sepanjang Citarum semakin memburuk. Dalam kurun waktu ini, jumlah penduduk, pemukiman, dan kegiatan industri di sepanjang daerah aliran sungai bertambah dan berkembang dengan pesat. Masalah yang telah dapat teridentifikasi sangat banyak dan meliputi berbagai area, termasuk sangat rendahnya kualitas air, pengundulan hutan, dan degradasi daerah tangkapan air di hulu, penyedotan air tanah, dan masalah operasional dan pemeliharaan infrastruktur bangunan air. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang buruk bagi penduduk sekitar Sungai Citarum. Kerusakan daerah aliran sungai perlu segera ditangani, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin terlampaui dengan bertambahnya jumlah penduduk, urbanisasi, berkurangnya areal hutan dan kawasan resapan air, semakin meluasnya lahan kritis dan pengembangan wilayah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan bencana banjir, longsor, dan kekeringan. Kerusakan das disebabkan antara lain tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, belum optimalnya peran para pihak dalam mengelola das, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Selain peran pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan das memiliki peran penting. Target utama program adalah menurunnya tingkat pencemaran Sungai Citarum dengan indikator utama Indeks Kualitas Air atau IKA. Kemudian untuk tahun 2023, IKA Sungai Citarum ditargetkan dapat mencapai 38,57. Sebagai perbandingan, kondisi indeks kualitas air tahun 2018 di Citarum adalah 33,43. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbaikan status mutu Sungai Citarum untuk kategori cemar berat menjadi kategori cemar sedang. Pada tahun 2025, indeks kualitas air Sungai Citarum sendiri ditargetkan mencapai 40,86. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan status mutu kategori cemar sedang dari Sungai Citarum ke cemar ringan. Kemudian untuk program perbaikan dan revitalisasi kondisi Sungai Citarum sendiri dilaksanakan oleh Satgas Citarum Harum. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh tim Satgas Daerah Aliran Sungai Citarum Harum yang terdiri dari pengarah dan satuan tugas. Untuk pengarahnya sendiri diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Luhut yang memiliki tugas menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum secara terintegrasi dan berkelanjutan serta memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Satgas. Untuk komandan Satgasnya sendiri adalah Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang bertugas melaksanakan arahan pengarah dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum melalui pelaksanaan operasi secara sinergis dan berkelanjutan. Strategi implementasinya sendiri menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti antara lain melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan Kejaksaan Tinggi, melibatkan kementerian dan kelembagaan, membentuk Komandan Sektor, membentuk Sekretariat Satuan Tugas, membentuk kelompok kerja Pokja Posko Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan PPK Daerah Aliran Sungai Citarum, membentuk tim ahli PPKD Citarum, dan yang terakhir yakni menunjuk Ketua Harian Satuan Tugas.
Dalam pengelolaannya, program Citarum Harum terbagi ke dalam beberapa rencana aksi. Yang pertama adalah dengan penanganan lahan kritis di sekitar Das Citarum. Berdasarkan pembaharuan dari data lahan kritis tahun 2018 melalui analisa penyusunan data spasial lahan kritis, luas lahan kritis di wilayah Das Citarum adalah sekitar 199.514,14 hektar atau sekitar 29,24% dari total seluruh wilayah Das Citarum yang terdiri dari kategori sangat kritis dan kritis. Dari total lahan tersebut, penanganan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu untuk lahan kritis di wilayah kawasan hutan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan untuk di luar kawasan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kewenangan dan kondisi tutupan lahan, luas lahan kritis Das Citarum hanya dapat ditangani seluas 53.298,65 hektar. Dengan rincian, di luar kawasan hutan terdiri dari kawasan hutan seluas 45.985,05 hektar, pertanian sekitar 1.025 hektar, dan juga perkebunan seluas 951,6 hektar, dan di dalam kawasan hutan seluas 5.337 hektar. Kedua, pengelolaan limbah industri dapat dilakukan secara terpadu atau oleh masing-masing industri. Pengelolaan limbah industri secara terpadu pada umumnya diterapkan pada suatu kawasan industri, sedangkan industri di luar kawasan tetap harus mengelola limbahnya secara individu. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak industri di luar kawasan industri, terutama industri usaha kecil menengah atau UKM, di Das Citarum yang tidak memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dan membuang langsung limbahnya ke sungai. Total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini adalah sebesar 1,6 triliun rupiah. Rencana aksi yang ketiga adalah peternakan yang berkontribusi pada pencemaran Sungai Citarum. Teridentifikasi sejumlah peternak yang bermukim di sekitar sungai tidak mengelola limbah ternaknya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan membuang langsung kotoran ternaknya ke aliran sungai. Strategi penanganan limbah peternakan meliputi menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber pencemar limbah peternakan industri di Das Citarum, membangun IPAL komunal untuk usaha peternakan, meningkatkan sosialisasi good farming practices dan pengelolaan limbah peternakan di kelompok peternakan, meningkatkan penguatan kelembagaan USK, pertanian dan juga peternakan, melakukan relokasi peternakan atau alih fungsi profesi, melakukan pengelolaan limbah kotoran hewan menjadi produk pupuk organik dan vermicomposting atau casting, melakukan penanganan limbah kotoran hewan menjadi energi dan disenergikan dengan program konversi LPG ke program EBT atau biogas. Rencana aksi yang keempat adalah dengan penanganan air limbah domestik yang tidak terlepas dari pembangunan sanitasi nasional dengan target pencapaian akses sanitasi layak tahun 2019 dan akses sanitasi aman tahun 2020 sesuai dengan amanat SDGs. Pada Das Citarum masih terdapat sekitar 200.000 KK yang belum terlayani akses sanitasi serta masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi penanganan air limbah domestik tidak cukup dengan menata infrastruktur, namun harus bersamaan dengan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta berkemampuan mengelola sarana-prasarana kesehatan lingkungan secara berkelanjutan. Terakhir adalah rencana penanganan untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang direncanakan dalam waktu 7 tahun, dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2025. Fokus utama pengelolaan sumber daya air adalah untuk mereduksi luasan, durasi, dan tinggi genangan banjir di 7 titik lokasi banjir, yaitu Rancaikek, Dayeuhkolot, Paster, Bagarsih, Gede Bage, Melong, dan Maga Arsih, melalui upaya-upaya struktural dan non-struktural secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak. Baik struktural meliputi normalisasi dan penataan oxbow, normalisasi dan atau rehabilitasi sungai di Das Citarum, pembuatan polder atau kolam retensi, pembangunan floodway, pembuatan cek dam di kawasan hulu sungai, peningkatan ketersediaan air baku, revitalisasi dan atau penataan situ atau waduk, pembangunan embung, peningkatan kapasitas Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya. Kemudian upaya non-struktural meliputi peningkatan kapasitas Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya, penataan kawasan sepadan sungai, dan pelaksanaan gerakan kemitraan penyelamatan air sungai. Rencana tersebut harus dilaksanakan dan dilakukan dengan evaluasi serta monitoring agar dapat dilaksanakan dengan baik dan juga dilakukan secara maksimal untuk dapat mendukung keberlanjutan Sungai Citarum dengan dukungan berbagai pihak.